Mohon perhatian. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa, dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Baik, gitu ya, harus tetap semangat untuk mempelajari pembelajaran biologi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kepada KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Ibu persilahkan. Alangkah baiknya sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Berdoa Baik, selesai. terima kasih ya kepada KM. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kurang tahu, Bu. Ah, tidak tahu ya. Udah, kalau begitu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Puji, Hadir. Mia, Hadir. Karina, Hadiroh. Ning. Hadir, Bu. Baik ya, alhamdulillah ya pada hari ini semuanya hadir sehingga kita itu dapat mempelajari pembelahan meiosis ini bersama-sama ya. Nah, sebelumnya Ibu persilakan kepada anak-anak yang untuk membuka buku paketnya terlebih dahulu. Kemudian alat tulisnya itu dikeluarkan ya anak-anak supaya kalian itu siap untuk belajar pada hari ini. Nah, baik. Di sini apakah ada yang masih ingat materi mengenai apa sih minggu lalu itu? Ya, silakan. Siklusnya Ya, amitosis, betul ya. mitosis. Terus di sini apakah ada yang tahu gitu apa sih keterkaitannya materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang yaitu mengenai meiosis? Ya, Bu. Ya, baik, silahkan Karina. Adanya pertumbuhan dan perkembangan Ya, sel, betul Bu. ya. Terus apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, silakan. Adanya keterkaitan dengan pewarisan sifat, Bu. Ya, betul. Nah, jadi keterkaitannya materi sebelumnya dengan materi yang sekarang yaitu tentang meiosis, yaitu adanya pertumbuhan dan perkembangan sel makhluk hidup dan ada pula keterkaitannya dengan pewarisan sifat. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah bagian dari terkecil makhluk hidup ini? Ya, betul. Nah, terus bisakah sel itu melakukan pembelahan? Ya, betul, itu materi yang sebelumnya. Nah, Ibu kasih contoh lain ya. Mengapa sih seekor kambing ini hanya melahirkan kambing? Kemudian manusia itu hanya melahirkan manusia. Atau sapi itu hanya melahirkan sapi saja. Apakah ada yang tahu mengapa demikian? Ya, betul, karena ada faktor gen. Nah, selain itu juga, faktornya itu karena ada mekanisme pembelahan sel secara meiosis pada awal perkembangbiakannya. Nah, jadi dengan mempelajari peristiwa pembelahan sel secara meiosis itu dapat mengetahui proses apa saja sih yang terjadi pada pembelahan meiosis. Kemudian kita itu dapat mengetahui sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, baik, selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian pembelahan meiosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi pembelahan meiosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tahapan pembelahan meiosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang kelima, peserta didik ini mampu menjelaskan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat melalui studi literasi dengan tepat. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembelahan meiosis. Nah, sebelum itu coba kalian amati ya pada gambar yang telah Ibu sajikan di sini. Nah, pernahkah kalian itu bertanya-tanya bagaimana sih dua saudara kandung memiliki ayah dan ibu yang sama tetapi masih terlihat berbeda, baik itu dari sifatnya maupun dari warna kulit ataupun yang lainnya. Pernah sih kalian itu bertanya-tanya mengapa demikian? Pernah, Bu. Ya, terus adakah ada yang tahu mengapa sih hal itu terjadi? Karena ada faktor genetik, bukan, Bu? Ya, betul, karena ada faktor gen. Kemudian ada faktor pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, selanjutnya coba kalian amati kembali gambar yang Ibu sajikan. Gambar 2 itu ada gambar A dan B. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa sih gambar A dan B ini? Saya, Ya, Bu. silakan. Ini. Gambar A itu mitosis dan B Ya, meiosis. betul. Yang A itu gambar pembelahan secara mitosis dan yang B adalah pembelahan secara betul, meiosis ya. Nah, dari kedua gambar tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Dari kedua gambar tersebut? Ya, Saya, baik, Bu. silakan. Apa itu pembelahan meiosis, Bu? Ya, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari saudara Karina, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang bisa menjawab? Apa sih itu pembelahan meiosis? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembelahan reduksi, bukan, Bu? Ya, betul ya. Nah, pembelahan meiosis ini disebut juga pembelahan reduksi. Artinya pada proses pembelahan meiosis ini terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel-sel kelamin, baik itu sel gamet maupun sel gamet jantan maupun sel gamet betina.
Nah, terkait gambar yang dua gambar ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, silakan Mia. Bagaimana proses pembelahan meiosisnya, Bu? Ya, betul. Sebelumnya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kurang Mia? tahu, Bu, belum baca. Oke, kalau ada yang tidak tahu, Ibu tampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Bu. Ya, silakan Apa ada kalian. hubungannya antara pembelahan mitosis meiosis dengan pelarisan Ya, sifat, Bu? betul. Bagus sekali ya pertanyaan dari kalian semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Karina dan teman yang lainnya, Ibu di sini akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya mengenai meiosis, yaitu bagaimana sih proses pembelahan meiosis tersebut, dan yang tadi yaitu apa hubungannya antara pembelahan mitosis, meiosis dengan pewarisan sifat. Nah itu ya, untuk menentukan itu Ibu di sini akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah untuk kelompoknya itu masih sama seperti pertemuan minggu kemarin. Nah sebelumnya silakan duduknya berganti ya, duduknya per kelompok masing-masing. Sok dipersilahkan. Udah bagaimana, sudah duduk per kelompok masing-masing? Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, baik ya, di situ kan sudah dibagikan LKPD-nya per kelompok. Di situ kan ada alat dan bahan, kemudian prosedur kerja. Nah, sekarang coba lihat prosedur yang ada di dalam LKPD-nya yang telah Ibu berikan. Kemudian, istilah kolom yang disajikan pada bagian data collecting tersebut melalui studi literasi yang benar ya, sesuai dengan prosedur. Dan yang kedua, istilah data processing-nya, istilah datanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu diskusi kelompok masing-masing. Sok Ibu persilakan kalian untuk diskusi. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Baik, jika sudah selesai, Ibu persilakan untuk perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya diharapkan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saya pada data collecting yang pertama. Bisa dilihat gambarnya, yang pada gambar pertama yaitu tahap interfase, sedangkan pada gambar nomor 2 yaitu tahap fase 1. Adapun cirinya yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya itu terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non saudara. Yang selanjutnya itu gambar nomor 3 yaitu menjelaskan yaitu tahapan metafase 1. Cirinya itu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang selanjutnya yaitu pada gambar nomor 4 ini adalah tahapan anafase 1. Cirinya itu kromosom homolog memisah dan bergerak ke arah kutub-kutub berlawanan. Selanjutnya itu pada gambar nomor 5 ini yaitu tahap telofase 1, yang mana cirinya itu kromosom homolog memisah bergerak ke arah kutub-kutub berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid yang bisa dilihat yaitu mulai membelah. Kemudian pada tahap 6 itu menjelaskan tahap profase 2, di mana membran inti ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Selanjutnya pada gambar nomor 7 itu adalah tahap metafase 2, di mana cirinya itu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada gambar nomor 8 yaitu menjelaskan tahap anafase 2, di mana cirinya itu kromatin berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang selanjutnya itu pada gambar 9 bisa dilihat itu adalah menjelaskan tahap telofase 2, yang mana nuklus mulai terbentuk dan kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis pun terjadi. Selanjutnya itu data processing. Langsung saja pada nomor 1. Pada fase 1 terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Nah, jelaskan fase-fase tersebut. Baik, kelima fase itu diantaranya yaitu yang pertama, leptonema. Leptonema atau leptopen adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatin kembar atau sister kromatin, namun dalam pengamatan mikroskop bentuknya masih seperti benang tunggal tipis yang memanjang. Yang kedua yaitu zigonema atau zigoten. Adalah tahapan terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Nah, tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatin kembar, yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatin kembar. Yang selanjutnya yaitu ketiga ada vakinema atau vakiten. Adalah tahapan terjadinya penampakan visual pertama kalinya terstruktur tetrad. Jadi baru terbentuk struktur tetradnya. Nah, tahapan ini juga mulai terjadi pindah silang, yakni pertukaran materi genetik antara kromatin parenteral dengan kromatin maternal. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada diploema atau diploten, adalah tahapan terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kaisma. Yang kelima yaitu ada diakinesis, ada tahapan terjadinya perpindahan kaisma bergeser ke ujung kromosom. Nah, tiap kromatin anggota tetras semakin pendek, kemudian menebal dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nah, nukleus dan membran nukleus itu mulai menghilang, kemudian mikrotubulus atau benang spindle yang keluar dari sentral ini semakin memanjang dan menempel pada kinetofor. Dan yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan profase 1 dengan profase 2. Nah, profase 1 ini merupakan persiapan pembelahan yang melalui kelima tahap yang tadi disebutkan ya, yaitu leptoten, zigoten, vakiten, devoten, serta diakinesis, di mana terjadi duplikasi kromosom. Nah, kemudian pada tahap profase 1 ini kromosom membelah menjadi kromatin. Nah, hasil dari profase 1 adalah terbentuknya 2 sel anakan dengan setiap sel bersifat diploid atau memiliki 2 set lengkap kromosom. Nah, sedangkan pada profase 2 ini merupakan tahap persiapan pembelahan dan tidak ada dilokasi kromosom. Nah, pada profase 2 ini kromatin akan terputus menjadi kromosom. Hasil dari profase 2 adalah terbentuk 4 sel anakan dengan setiap sel bersifat haploid atau hanya memiliki 1 set lengkap kromosom saja. Yang ketiga yaitu nomor 3, jelaskan perbedaan metafase 1 dan metafase 2.
Adapun perbedaan antara metafase 1 dengan metafase 2 yaitu pada metafase 1, kromosom homolog atau tetra ini bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom ini berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Sedangkan pada meiosis 2, setiap kromosom haploid ini berisi dua kromati tertarik ke bidang ekuator, kemudian terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya itu melekat pada sentromer pada bagian kinektor dan ujung lainnya itu membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan anafase 1 dan anafase 2. Perbedaannya itu dari segi fungsi. Anafase 1 ini kromosom homolog atau serupa terpisah untuk setiap sisi selnya, sedangkan pada anafase 2 fungsi kromatis sister ini terpisah dan sentromer terbelah menjadi dua, menghasilkan dua kromatin individu. Kemudian pada anafase 1 itu sentromernya itu utuh, sedangkan pada anafase 2 itu perpecahan dua sentromer. Selanjutnya itu proses berlangsungnya anafase ini terjadi pada sel diploid selama meiosis 1, sedangkan proses berlangsungnya anafase 2 ini terjadi pada sel haploid selama meiosis 2. Kemudian pada anafase 1 ini mirip dengan anafase dari mitosis. Tidak ada kemiripan ya dengan anafase mitosis, sedangkan pada anafase 2 ini mirip dengan anafase mitosis. Selanjutnya yaitu hasil dari anafase 1 yaitu mengarah ke pemisahan kromosom, sedangkan pada anafase 2 hasilnya itu yaitu mengarah ke pemisahan dua kromatis saudara perempuan. Selanjutnya nomor 5, jelaskan perbedaan telofase 1 dan telofase 2. Nah, ada perbedaan antara telofase 1 dan telofase 2. Nah, telofase 1 ini terjadi pada akhir meiosis 1, sedangkan telofase 2 ini terjadi pada akhir meiosis 2. Kemudian telofase 1 ini menghasilkan 2 sel anak, sedangkan telofase 2 menghasilkan 4 sel anak pada akhir prosesnya. Kemudian dalam telofase 1 setiap sel anak memiliki sepasang kromatin, tetapi pada telofase 2 kromatin tidak berpasangan. Baik, selanjutnya yaitu nomor 6. Lengkapi tabel berikut istilah dengan kalimat singkat dan jelas. Nah, di sini ada perbedaan antara mitosis dan meiosis ya, teman-teman. Bisa dilihat di tabelnya. Nah, perbedaannya itu yang pertama dari segi jumlah pembelahan. Kalau meiosis ini ada 2 kali pembelahan, sedangkan meiosis ini ada 2 kali pembelahan, sedangkan pada mitosis ada 1 kali pembelahan saja. Kemudian dilihat dari jumlah sel anak yang dihasilkannya itu, kalau meiosis 4 sel, sedangkan mitosis 2 sel. Kemudian dilihat dari sifat sel anakan, kalau meiosis ini identik dengan sel induk, sedangkan mitosis ini tidak identik dengan sel induk atau terjadi kombinasi gen. Selanjutnya itu sifat kromosom sel anak dari hasil pembelahan dari sel induk diploid. Nah, kalau pada meiosis ini hasilnya itu haploid, sedangkan kalau pada mitosis itu hasilnya diploid atau sama ya dengan sel induk. Kemudian ada pun tujuan pembelahan meiosis adalah untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom dari generasi berikutnya lengkap. Sedangkan pada mitosis itu tujuan pembelahan itu untuk perkembangbiakan organisme eukariotik uniseluler, kemudian pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang telah rusak atau mati pada organisme eukariotik multiseluler. Yang terakhir yaitu faktor pembedanya peranan bagi organisme eukariotik multiseluler. Kalau pada meiosis yaitu peranannya menghasilkan sel gamet, sedangkan pada mitosis peranannya itu menghasilkan sel spermatik. Selanjutnya nomor 7, jelaskan hubungan antara pembelahan mitosis, meiosis dengan pewarisan sifat. Nah, adapun hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan meiosis adalah sel anakan akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan di mana terdapat informasi genetik induk baik yang sama persis atau gabungan dari sifat kedua induk tersebut. Nah, sifat induk ini diwariskan kepada keturunannya melalui penggandaan kromosom saat sel membelah sehingga terjadi pembagian gen dari induknya. Nah, baik pembelahan mitosis maupun meiosis, pembelahan ini melibatkan nukleus ya, yang di dalam ini terdapat DNA sehingga mempunyai peran dalam reproduksi makhluk hidup. Yang berarti pembelahan sel ini memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Seperti itu ya. Kelompok dari kami seperti itu pemaparan kelompok dari hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau tidak? Ya baik, silakan. Oh iya, sebentar. Dari tabel perbedaan mitosis dan meiosis ya, sifat sel anakan. Oh iya, itu tertukar, mohon maaf ya, mungkin dari kelompok kami kurang teliti. Jadi betul ya apa yang telah disampaikan oleh saudara ini bahwa seperti itu. Terima kasih ini telah mengingatkan. Baik, kesimpulan dari LKPD yang telah kelompok kami diskusikan yaitu, jadi pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak. Dalam prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, maka dari itu meiosis ini dapat juga disebut pembelahan reduksi atau reproduksi. Nah, tahapan meiosis terbagi menjadi 2 fase besar dengan 4 tahapan lain yang harus dilewati. Adapun fase besar yang dalam proses meiosis ini ada fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Artinya pembelahan diri pada meiosis terjadi sebanyak 2 kali. Terima kasih, cukup sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sebelumnya sudah benar ya apa yang telah kelompok 3 paparkan tentang mengenai LKPD tersebut. Tapi di sini tadi ada satu ya kekeliruan dalam sifat sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan meiosis dan mitosis. Itu terbalik ya. Tadi sudah ada yang menyanggah yaitu saudara Nining. Betul ya apa yang dikatakan oleh Nining tersebut, bahwasannya sifat sel anakan dari pembelahan mitosis ini itu identik dengan sel induknya, sedangkan sifat sel anakan dari meiosis ini adalah tidak identik dengan sel induknya, tetapi bisa juga terjadi kombinasi gen seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang hari ini yaitu mengenai meiosis. Nah, adapun sejarah penemuan meiosis ini dijelaskan oleh Edovard pada tahun 1883, di mana Edovard ini mengamati telur cacing Ascarias sp yang mengandung kromosom hanya separuh dari jumlah kromosom yang terdapat dari sel somatisnya. Nah, pembelahan meiosis ini adalah proses pembelahan bersifat reduksi yang bertujuan untuk menghasilkan
gamet. Adapun ciri-ciri pembelahan meiosis ini yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses pembelahan mitosis yang sebelumnya, kemudian serta dengan proses yang lebih kompleks dari proses mitosis. Nah, kemudian meiosis ini dibagi menjadi dua pembelahan nukleus, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada profase 1, yang dimana profase ini memiliki tahapan-tahapan lagi, ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ada leptoten, yaitu terjadinya penggadaan kromosom. Yang kedua ada zigoten, yaitu pembentukan bivalen atau sinapsis. Yang ketiga ada fakiten, yaitu terbentuknya tetrad dan dimulainya pindah silang. Bisa dilihat ya pada gambar di samping. Kemudian yang keempat ada diploten, yaitu terbentuknya kiasma. Yang kelima ada diakinesis, yaitu terjadinya perpindahan plasma dan persiapan untuk pada tahap selanjutnya yaitu metafase 1. Nah, yang selanjutnya ada metafase 1, bisa dilihat. Kemudian ada anafase 1 dan telofase 1. Nah, selanjutnya itu meiosis 2 terdiri dari beberapa tahap ya, sama seperti yang meiosis 1. Tapi beda pada prosesnya, yaitu yang pertama ada profase 2, metafase 2, kemudian ada anafase 2 dan telofase 2. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang pewarisan sifat melalui pembelahan mitosis. Bisa terjadi pada mitosis itu pembelahan pewarisan sifat pada pembelahan mitosis itu terjadi pada saat sel membelah menjadi 2 sel anak. Nah, maka terjadi pula penggandaan kromosom yang membawa gen, sehingga semua sifat induk ini diwariskan pada kedua sel anakan, dan setiap sel anak ini memiliki sifat yang identik dengan sel induknya. Adapun contoh nyatanya itu contoh nyata pembelahan mitosisnya yaitu pada cara-cara reproduksi vegetatif, contohnya seperti stek, cangkok, kultur jaringan, dan cloning. Nah, sedangkan pewarisan sifat melalui pembelahan meiosis ini dapat terjadi pada sel kelamin dan menghasilkan 4 sel anak yang hanya mewarisi setengah jumlah sel kromosom dari sel induknya. Nah, pewarisan sifat secara meiosis ini terjadi secara genotip atau perkawinan ya. Jadi hasil zigot hasil fertilasi ini memiliki setengah sifat dari induk jantan dan setengah dari induk betina. Jadi sifatnya itu diwariskan dari setengah jantan dan setengah sel sifat induk betina. Nah, rupanya cukup sekian materi dari Ibu. Baik, selanjutnya di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan materi dari awal sampai akhir mengenai meiosis? Baik, silakan Karina, boleh. Nah, baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir yaitu mengenai meiosis. Nah, meiosis ini merupakan reproduksi atau pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Nah, dalam proses itu terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kemudian pembelahan meiosis ini terjadi di alat kelamin. Adapun peranan bagi organisme eukariot yaitu menghasilkan sel-sel ternet. Nah, jumlah pembelahannya itu 2 kali. Seperti itu ya. Rupanya cukup sekian kesimpulan dari menurut saya. Terima kasih ya kepada saudara Karina yang telah menyimpulkan materi hari ini. Sudah bagus ya. Baik, di sini Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan yang telah Karina simpulkan ya, yaitu pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel eukariot saja. Kemudian meiosis ini mempunyai peranan penting dalam reproduksi karena proses meiosis ini membagi jumlah kromosom menjadi 2, sehingga jumlah sel anakannya ini menjadi setengahnya atau haploid. Nah, adapun perbedaan antara mitosis dan meiosis ini hanya terdapat pada jumlah proses meiosis, jumlah hasil anakan, kemudian jumlah kromosom anakannya, dan tempat terjadinya proses pembelahan tersebut. Sedangkan fase atau langkah yang dilaluinya itu tetap sama, seperti itu ya anak-anak. Oke, semuanya sudah paham materi hari ini mengenai meiosis? Ya, bagus ya kalau sudah paham. Baik, kalau begitu ya Ibu akan memberikan soal post test terhadap kalian. Tenang ya, ini cuma hanya 10 soal saja. Silakan ya dikerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal post test tersebut. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan post testnya dengan sungguh-sungguh. Baik, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya anak-anak, yaitu mengenai resum oogenesis dan gametogenesis. Nah, jangan lupa ya dikerjakan tugas resumnya. Rupanya cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai meiosis. Nah, jangan lupa ya untuk tetap semangat dalam belajar biologi ini, dan jangan lupa untuk belajar tentang materi hari ini di lain waktu. Jadi tidak hanya pada kesempatan ini, tapi kalian itu juga bisa mencari referensi-referensi lain dari buku-buku lain yang relevan mengenai materi tentang hari ini. Baik, dicukupan sekian materi hari ini ya Ibu. Terima kasih anak-anak.